Izin untuk di baik sambil saya urus bayi-bayi anak-anak semua. Silahkan untuk bertanya jawab bersama pemateri ya. Dipersilakan Kak Ida. Silakan. Ya, Masya Allah semangatnya luar biasa ya. Ini para istri calon penghuni surga, Masya Allah. Silakan yang mau sharing, kita sharing bermanfaat. Ya, tadi Kak Cindy udah masuk belum sih? Oh, tadi kasih. Ada yang lagi mau ditanyakan? Tidak. Assalamualaikum Kak. Ya, Waalaikumsalam Kak Sylvia. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Kakak apa kabar? Alhamdulillah Kak, sehat ya. Insya Allah sehat, semua sehat. Gimana Kak, gimana saya mau Kak? nanya. Ya, boleh Apa Kak. Kak? Ya, boleh Kak, silakan. Gimana sih Kak cara menghadapi suaminya egois gitu? Kayak maunya menang sendiri, nggak mau kalah. Kalau dia salah, tapi dia nggak mau salah gitu. Masya Allah, Gimana ini sih Kak hetik juga menghadapinya ya. kayak gitu? Masya Allah, hetik ya. Ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini konteksnya itu nggak mau menang sendirinya tuh maksudnya dalam perihal apa Kak? Maksudnya apa dalam setiap ada trouble seperti itu? Atau ada hal yang mungkin luar biasa gitu yang terjadi atau gimana Kak? Maaf ya izin sharing gitu maksudnya. Hampir setiap hal Kak. Oh, bisa. Masya Allah berarti apa namanya kunci ini nih apa namanya kunci kebaikan ya kunci kebaikan bertabur pahala banget nih Kak Sylvia nih misalkan seorang ini mengalami kondisi suami yang luar biasa egois gitu misalkan egois banget sih kamu kok nggak ngertiin apa nggak ngertiin aku gitu ya kalau kita apa namanya bahas terkait dengan komunikasi ya kita komunikasi dulu karena ya apa namanya uh, hal-hal masalah yang sering terjadi itu karena misalnya itu yang saya rasakan dan saya sharing juga dengan beberapa orang gitu ya dan belajar juga itu banyak karena miskomunikasi gitu ya yang harus kita lakukan ya jika kita memang masih mempertahankan ini karena Allah berarti kita mesti harus siap gitu kan dengan konsekuensi suami yang seperti itu gitu ya karena sejatinya ujian yang Allah hadirkan itu pasti kan apa namanya untuk menaikkan level kita gitu ya untuk bisa bertumbuh gitu ya apa namanya terus pernah nggak maksudnya kita men-sharingkan gitu atau ngobrol manja gitu ya Beb gitu kan sebelum ngobrol tuh kita udah nyiapin minuman gitu ya Beb kenapa sih maksudnya kamu seperti itu misalkan kamu tuh maunya seperti apa aku bagaimana gitu ya itu bisa dikomunikasikan gitu ya terus apa namanya kalau misalkan dia memang tipenya nggak bisa dicerewetin ya berarti kita cari strategi lain untuk bisa mengambil hatinya gitu ya kalau apa namanya belajar dari Aisyah Dahlan itu memang saya rasakan juga sih kayak bahasa cinta itu ya dari apa bahasa cinta itu bisa dari pelayanan terus apa namanya hadiah sentuhan fisik nah itu bisa kita perdalam tuh si tipe karakteristik suami itu suka kayak gimana gitu kan tapi kalau kita apa merujuk pada hakikat kita untuk menjadi istri yang solehah apapun kondisi suami yang mau galak kayak gimana gitu ya kayak Firaun gitu ya kayak Firaun istrinya itu dihadiahkan rumah di surga karena apa? Karena ketaatan dia, Pak. Masya Allah ya begitu ya gitu ya. Kita bisa belajar gitu ya, kita bisa belajar. Makanya salah satu cara kita bisa membangkitkan semangat kita untuk bertumbuh itu ya salah satunya forum-forum pembelajaran diri gitu ya. Karena untuk menjadi istri yang baik itu ada ilmunya ya. Suami pun seperti itu untuk menjadi suami yang lebih baik pun ada ilmunya. Untuk membangun rumah tangga pun ada ilmunya.
Kita sudah ada Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita sudah ada contoh teladan yaitu Rasulullah. Nah, mulai sekarang kita mulai kaji lagi gitu ya. Apa namanya? Maaf Kak Sylvia, saya nggak bisa langsung harus gini gitu ya. Kita ambil ambil jawaban yang memang umum gitu ya, umum seperti itu, karena saya juga pun lagi belajar gitu. Bahkan saya malah belajar untuk mereda egois saya. Karena saya itu tipe yang yang mungkin ya suami itu lebih kalem gitu. Lebih kalem. Saya harusnya bersyukur gitu ya, suami itu lebih kalem, tapi saya lebih heboh gitu. Dan inilah yang saya sering sharingkan juga ke suami gitu. Seperti itu, wallahu alam bisawab ya Kak Sylvia ya. Nanti bisa kita saling makan seperti apa gitu ya. Seperti itu Kak. Berarti Kak. Jadi Kakak tetap semangat semangat untuk berniat menjadi istri yang baik itu karena Allah ya, bukan semata-mata karena suami, karena Allah yang suruh gitu ya. Kita semua berlomba-lomba untuk mencari ridho suami, mencari ridho Allah melalui ridhonya suami gitu ya. Misalnya kalau dinilai yang bagus-bagusnya ya memang Allah yang suruhnya seperti itu gitu ya. Kalau ambil simpelnya gitu ya, ngapain sih kayak gini, tapi kalau Allah yang nyuruh gitu kan, itu kembali lagi kepada keyakinan kita, kembali lagi kepada pemahaman kita terkait dengan peran kita sebagai istri, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, haknya apa, nah itu harus kita cari tahu gitu, karena segala sesuatu itu butuh ilmunya gitu ya. Ilmu itu landasan iman dan amal. Insyaallah kita semangat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik mulai sekarang. Ada lagi? Allah alam bisawab, masya Allah. Ada lagi yang ingin berbagi kisah inspiratif gitu ya, masya Allah, misalkan aku mah sama suami iya aja gitu kan, masya Allah, itu luar biasa, keren banget. Iya gitu ya. Karena sejatinya ya urusan rumah tangga itu memang gak semulus jalan tol gitu. Pasti Allah kasih kerikil-kerikil, jalan-jalan berliku gitu ya, karena memang ujian hidup gitu ya, ujian hidup kita gitu kan. Nah contohnya ya kita balik lagi deh, pokoknya belajar dari kisah-kisah gitu ya, belajar dari kisah-kisah Al-Quran hadir, Rasulullah hadir, yaitu untuk panutan kita. Ada lagi, masya Allah. Gimana Kak Cindy? Tadi katanya ingin sharing apa Kak? Boleh. Iya Kak, cuma sharing sedikit aja nih. Yang mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari kisah perjalanan hidup saya dengan ini belum cerita udah mau nangis dengan almarhum suami saya. Insya Allah. Sebentar, tenang. Astagfirullah. Relax. Ya, memang mungkin usia pernikahan saya belum seperti kayak teman-teman ya, udah bertahun-tahun gitu ya. Cuman dari kisah perjalanan rumah tangga saya yang singkat ini, udah dapat pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Salah satunya itu kayak penyesalan kenapa, apalagi kita baru-baru itu pasti masa-masa penyesuaian kan satu sama lain, masih kita sebagai perempuan, bukan kita ya, mungkin saya mungkin ada ngambeknya gitu ya. Kayak gitu sih, hal-hal kecil sih yang bikin kita nyesal itu, kenapa dulu pakai ada ngambeknya, kenapa kita nggak maksimal bersama suami gitu. Karena memang saya itu baru tersadarkan memang kalau ajal itu datangnya tiba-tiba itu setelah anggota keluarga saya 2 tahun berturut-turut saya kehilangan orang yang saya cintai gitu.
ayah saya sama terakhir suami saya. Dan itu sih yang membuat saya tiap bersama teman gitu selalu mengingatkan gitu. Jangan menyia-nyiakan waktu gitu ya dengan orang-orang yang kita sayang gitu. Insya Allah, semangat. Maksudnya kalau Insya Allah. misalnya kita ada ladang pahala gitu. Selama mereka masih bersama kita, di samping kita, anak, keluarga, ibu, suami, istri gitu, siapapun itu kita harus memberikan yang terbaik gitu. Karena beda Kak rasanya yang saya rasakan saat suami kita, orang tercinta, orang entah bapak, ibu, anak, kalau kita udah melihat dengan kepala sendiri, melihat orang yang kita sayang dimasukin ke dalam tanah, itu rasanya benar-benar sangat luar biasa gitu. Penyesalannya untuk kenapa kita dulu ada ada waktu untuk berbuat baik. Maksudnya pakai ada campuran, mungkin ada ngambek lah atau apalah, atau ini pasti orang kan ada mood-moodnya ya. Kayak gitu, itu sih yang menjadi penyesalan. Nah, takutnya yang saya selalu takut itu ini aja yang baru dengan keluarga gitu, nyeselnya kayak gini gitu. Apalagi nanti di akhirat kita menyanyiakan waktu tiap hari gitu. Harusnya ini bisa berbuat kebaikan, tapi kita sia-siakan, bagaimana penyesalannya gitu. Makanya selalu berdoa sama Allah, ya Allah gitu, bimbing agar selalu istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi, bimbing agar selalu dalam kebaikan, dipertemukan dengan orang-orang yang baik kayak gitu. Itu aja sih, saya jadi nggak bisa cerita banyak, ini udah keburu melo, mohon maaf. Bapak kasih ini biar kasih ini lega. Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya itu ya, kadang ego kita mungkin kita merasa ya kita gitu ya. Insya Allah kita bisa ambil pelajaran hikmah dari cerita Kak Cindy, bahwa kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita bisa hidup bersama orang-orang yang sayang kepada kita, bisa kita optimalkan dengan membangun bonding yang lebih erat ya, memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki, kita runut lagi gitu ya, kita koreksi lagi sebenarnya apa sih pemicu yang bikin kita bete sama suami, pasangan gitu ya. Terus bisalah kita coret-coret di kertas gitu ya, terus sampaikan gitu, misalkan disampaikan langsung baik secara lisan atau bisa kita sampaikan langsung dalam komunikasi ya. Jujur gitu ya, Masya Allah, saya sebelum menikah itu, mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya, kenapa Kak Indah kok sering minta doa untuk kesehatan saya gitu ya. Dan ini Masya Allah luar biasa. Bukan saya tidak mensyukuri dengan kondisi saya seperti ini, tidak. Tapi saya ingin berbagi bahwa ketika saya sebelum menikah itu memang saya sudah dalam proses pengobatan gitu ya. Pengobatan itu autoimun itu ya. Nah, saya pun sudah mengutarakan kondisi saya kepada calon suami saya. Bahwa siapkah suami saya itu dengan kondisi saya seperti ini, saya masih dalam proses rawat jalan gitu ya. Dan itu adalah laki-laki pertama yang datang ke rumah dan orang yang pertama menyatakan langsung ingin menikah gitu ya. Itu suatu spesial banget. Dan saya Masya Allah bersyukur banget gitu ya, dengan hadirnya beliau bisa setia gitu hingga akhir ini. Ya Allah, bahkan saya pun pernah meridokan gitu ya. Dengan kondisi ini ketika saya di rumah sakit gitu, udah semua alat masuk ke dalam tubuh gitu kan, segala macam, saya udah, ya Allah ini masih ada kesempatan umur apa enggak, kondisi tubuh saya udah diobrak-abrik gitu, suami saya mau menerima enggak dengan kondisi saya yang mungkin udah nggak semulus yang sebelumnya gitu ya, udah ada organ-organ yang diambil misalnya gitu kan, terus pemulihan pun lama banget gitu kan.
ternyata ya itu gitu ya, itu dia gitu. Apa ya sanggup gitu, maksudnya dari awal nikah sampai hingga detik ini bisa nungguin gitu ya di rumah sakit, nggak pulang-pulang gitu. Sampai apa saya pun merindukan gitu ya, apa, kalau mau menikah lagi gitu ya, saya tidak melarang untuk itu gitu, silakan. Bahkan kadang suami itu kadang malah ngeguyon gitu ya, ngeguyon gitu ya. Terus aku ya menyadarkan gitu ya, ya udah gitu kan, silahkan Bu, dia mau yang seperti apa gitu ya, mau seperti apa gitu ya. Aku nggak mau kamu selingkuh gitu ya, aku nggak mau kamu selingkuh, lebih baik kamu sampaikan itu ke aku gitu kan, daripada kamu dosa gitu kan dengan selingkuh gitu di luar gitu, lebih baik sampaikan. Nah itulah itu ya sekelumit apa indahnya problematika kehidupan gitu. Namun apa setiap kita pasti kan punya ujian masing-masing gitu ya. Maksudnya tadi angka yang dibilang gitu ya, ya Allah saya bersyukur banget gitu kan, ketika suami saya masih menerima kondisi saya saat ini gitu kan, masih mensupport dengan kegiatan saya gitu, meridoi saya. Ya Allah kayaknya apa kalau saya masih egois gitu ya, masih apa namanya, masih ya nggak patuh, nggak taat gitu ya, kayak saya termasuk orangnya kok nggak bersyukur banget gitu ya, dikasih suami yang nggak banyak komplain gitu, hayu aja, nggak pernah marah, malah bikin ketawa terus gitu ya. Masya Allah, semoga Allah memberkahi suami kita semua gitu. Kak Indah pun tahu ya suami saya Bang Arfa tuh kayak gimana, mungkin ada yang udah tahu gitu ya. Nah terus udah aja semoga suami-suami kakak semua adalah orang-orang yang baik gitu ya. Dan kita pun adalah orang-orang yang siap juga menjadi pribadi yang lebih baik. Alam ya, setelah tutup Zoom ini kita diberikan kesempatan hidup atau enggak. Jadi sekarang nih kita manfaatkan, nanti malam ketemu suami gitu ya, minta maaf, minta maaf ke anak, minta maaf gitu ya. Terus redain lagi egoisnya gitu ya, redain lagi egois kita gitu. Karena nanti kita suka gengsian gitu ya, apa emang nggak lihat apa repotnya kerjaan rumah gitu, misalkan kalau di luar paling cuman apa ya kerja gitu, kalau di rumah serba-serbi kehidupan, ya itu memang konsekuensinya Allah tebar kamu memilih untuk menambah peran setelah menikah, pasti kan ada peran dan tugas tambahan menjadi istri. Kemudian kamu mengharapkan kehadiran momongan, berarti ada konsekuensi peran dan tugas yang Allah kasih gitu ya. Terus kenapa lo terprotes ya? Kenapa masih aja sibuk dengan keinginan sendiri, padahal apa yang harus dipersiapkan itu adalah kewajiban kita sebagai istri, kewajiban kita sebagai ibu, dan kewajiban kita sebagai apa namanya hamba kepada Allah gitu ya. Allah kasih suami, Allah kasih anak, yaitu jalan peluang ibadah kita gitu ya. Jadi kalau misalkan apa ya kita mulai aja dulu gitu ya, dari nyautin suami itu yang enak. Suaminya, Beb ini baik, oke. Aku pernah dengar Kak Indah gitu ya, aku belajar dari Kak Indah ketika nyautin suami itu baik gitu. Apa Kak Indah tuh manggil suaminya itu apa ya, apa Kak, kalau manggil suami kamu gitu aku langsung set gitu, iya baik gitu ya, oke siap Beb gitu ya, itu aja dulu gitu. Terus komunikasi itu sih, komunikasi ya. Wallahualam bisawab ya. Kok jadi kita jadi sharingnya sampai berlinang air mata. Semoga ini jadi ampunan dosa kita ya. Makasih Kak Cindy ya Allah, ketika hari ya Allah, alam bisawab ya, Insya Allah. Jadi dengerin curhatan aku sama Kak Cindy ya malam ini Kak. Berasa ya gitu Kak Indah, mana Kak Indah. Nah udah. Nah,
curcolan emak-emak gitu ya, curcolan emak-emak gitu ya Allah. Kak, tapi memang benar Kak, kalau misalnya maksudnya orang yang tiap hari kita pandang, tiap hari tidur pun kita bareng, ngapa-ngapa bareng gitu. Tapi kalau begitu dia udah nggak ada di samping kita, biasanya kita kalau baca Al-Quran, beliau yang selalu benerin, selalu ngasih kabarnya gitu. Tapi kalau tiba-tiba itu nggak ada, itu sangat berat gitu, kayak berasa ada yang hilang gitu dalam hidup kita. Dan kalaupun yang paling bikin nyesek itu kita udah nggak bisa berjumpa lagi. Kalaupun kita ke makamnya, kita udah nggak bisa peluk lagi. Kita cuma lihat batu nisan, cuma bisa mendoakan kayak gitu. Jadi lebih ke kangennya sih yang kadang itu tuh ya nggak bisa ditahan gitu rindunya gitu. Makanya sekarang itu saya pun lihat tetangga di sini, dengar tetangga anak-anak tetangga nangis, itu tuh saya malah bersyukur dan seneng banget gitu ada suara anak-anak gitu. Mungkin kembali lagi ujian orang itu masing-masing ya, dan setiap kita semuanya pasti ada ujiannya, kita semua peserta ujian gitu. Dan yang selalu saya ingat gitu Allah pasti memberikan ujian ke kita itu tidak melebihi kemampuan kita, itu yang selalu ingat. Ingat almarhum suami itu selalu bilang gitu, pertama kali ketika kita dapat ujian gitu, kita harus sebelum innalillah kita harus ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu gitu, karena Allah memberikan ujian itu agar kita naik kelas gitu. Kalau kita mengeluh terus, kita nggak akan naik kelas. Ujiannya akan seperti ini terus sepanjang hari, sepanjang waktu gitu. Kita nggak akan naik kelas kayak gitu. Cuman udah 8 bulan ini yang saya rasakan sih rindu itu sih. Soalnya kalau misalnya ke makam, udah cuma lihat gitu, lihat makamnya, kita hanya bisa mendoakan, nggak bisa kayak dulu bisa memeluk. Tiap saya baca Quran, beliau yang selalu benerin bacaan gitu. Beliau selalu ngasih nasihat tiap hari, tiap waktu gitu. Makanya saya tuh kayak merasa kehilangan sosok guru, sosok ayah, semuanya gitu. Tapi saya selalu berhusnuzon sama Allah gitu. Pasti di balik ini semua gitu ada kebaikan yang mungkin saat ini saya tidak tahu apa itu, tapi insya Allah suatu hari semua akan lebih baik. Gitu aja sih Kak. Udah Kak Aida. Masya Allah Kak Cindy, terima kasih banyak, karena memang sebaik-baik nasihat itu adalah kematian ya. Karena terkadang Indah itu gitu kan, mungkin Indah bisa hanya sekedar teorinya saja, bisa jadi Kak Ida juga kita bisa teori, tapi memang luar biasa sekali. Dari pengalaman kita bisa belajar ya Kak Ida ya, dari pengalaman Kak Cindy kita belajar bagaimana kita harus memberikan sifat dan sikap terbaik kepada suami. Kadang gitu ya, kita menganggap bahwa ya udah itu suami itu yang salah gitu, yang nggak bisa muji kita gitu ya, tadi kata Via di sana. Jadi suami itu kayak nggak muji gitu kan, dan sebagainya. Dan ternyata memang Indah belajar juga dari Kak Ida tentang bagaimana bahasa cinta, bahasa kasih yang sering diulang-ulang juga sama Ustazah Aisyah Dahlan ya. Itu ada bahasa cinta, bahasa kasih, kemudian tipe-tipe manusia itu seperti apa. Ada yang inginnya butuh pujian, ada yang butuhnya dia tuh nggak mau dipuji tapi butuhnya pelayanan dan sebagainya. Dan terkadang ya karena kita belum mengenal lah gitu, jadi akhirnya kadang kita miskomunikasi dan sebagainya. Tapi ya lagi-lagi betul kata Kak Ida tadi, kunci dari keharmonisan rumah tangga itu adalah komunikasi gitu ya, tentang izin. Kadang kita mau jurusannya ke Lebak Bulus, tapi misalkan suami maunya jurusannya ke Jambi, tapi di waktu yang bersamaan. Kira-kira bisa nggak didiskusikan apakah memang kita bisa jalan-jalan bareng ke Lebak Bulus dulu baru nanti ke Jambi, atau misalkan karena urgent dua-duanya itu kita harus lakukan, maka ada masanya kita berjalan
bersama tapi beda lokasi kayak gitu kan, tapi sama-sama tujuannya perjalanan menuju Allah gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan akan ada parenting kedua ya di batch 6 nanti. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Kak Ida, bisa bertemu lagi dengan para pemateri yang lainnya. Insya Allah kita belajar dari pengalaman Kak Cindy. Indah juga sering banget ketika Kak Cindy sharing dan sebagainya. Allah sebetulnya itu nasihat dari Allah buat Indah gitu ya. Kepada suami misalkan kan harusnya nyiapin nih makanan dan sebagainya, ini malah ngurusin Mahmuda dulu misalkan gitu kan. Itu luar biasa itu, serius. Soalnya Kak Ida lagi ini suaminya dan anak-anak dan sebagainya, kita ngurusin Mahmuda dulu dan sebagainya gitu. Nah insya Allah deh mudah-mudahan suami sudah ridho, karena ridho beliau lah yang bisa nih kita malam ini Kak Aida bisa berbagi dengan kita semua ya. Baik, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah silakan boleh langsung konsultasi dengan Kak Aida di Japri gitu ya. Tapi kalau bisa jangan malam-malam lah ya, di waktu pagi hari atau di waktu jam-jam kerja kalau bisa, karena waktu-waktu jam-jam segini biasanya waktu untuk keluarga dan sebagainya gitu. Kecuali kalau sharing di grup boleh. Nanti di grup siapa yang bisa jawab boleh sharing. Itu saja mungkin ya teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin nih Kak Idanya, kasihan sudah dalam kondisi yang insya Allah mudah-mudahan dikuatkan, disehatkan. Kak Via, Kak Yuni, Kak Sylvia, insya Allah pertanyaannya terjawab. Dan Kak Cindy, terima kasih sharingnya. Harusnya Kak Cindy minggu lalu, tapi alhamdulillah nih hari ini bisa muncul dan sharing bersama kita poin penting dari apa yang mau disampaikan Kak Cindy minggu lalu. Oke, itu saja mungkin Kak Ida. Untuk closing statementnya dipersilahkan, mungkin sekitar 3 menit, boleh? Closing poinnya dari hari ini. Insya Allah apa yang kita pelajari dari manapun itu sebenarnya yang penting kita terus ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan hakikatnya adalah kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah gitu ya, atas peran kita, atas tugas kita, atas tanggung jawab itu, dan mulai bersemangat menjemput ridho suami dengan perkataan, perbuatan, kasih sayang, dan segala sesuatunya itu kita serahkan yang terbaik untuk suami karena Allah, seperti itu ya. Jadi ketika kecewa, ketika kita ada hal yang tidak selaras dengan apa yang kita harapkan, kita tetap tenang. Kita bisa mengontrol itu semua ya. Inilah jalan saya untuk meraih ridhonya Allah melalui jalan saya taat kepada saya. Mohon maaf apabila penyampaian ini memang banyak yang kurang atau banyak yang salah. Insya Allah sejatinya kesempurnaan itu milik Allah. Wabillahi saya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Kak Ida. Insya Allah Allah yang akan membalas segala kebaikan Kak Ida yang sudah disampaikan kepada kami semua. Dan saya yakin salah satu di antara kebaikan Kak Ida yang Kak Ida sharing hari ini, Allah gantikan dengan hadirnya sakinah, mawadah, warahmah. Jadi rumah tangga Kak Ida, apa yang menjadi tujuan Kak Ida, yang menjadi hajat Kak Ida, Allah kabulkan. Dan semoga kepada teman-teman yang hari ini sedang dilanda dengan masalah dengan suami dan rumah tangga dan sebagainya, insya Allah Allah kuatkan teman-teman semuanya ya. Yang belum ketemu jodohnya, insya Allah Allah permudah jodohnya ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di kajian subuh tentang bagaimana kita bisa mengarungi rumah tangga dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah jangan pernah ini deh meninggalkan grup ya. Insya Allah nanti sharing aja. Aku mau sharing dan sebagainya boleh sharing di grup. Itu saja teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Dengsi, Kak Sylvia, Kak Yuni, Kak Cindy, Kak Rabella, Kak Via, Kak Fikrotul Nisa, Kak Zeze, dan Kak Hidah Hadiri, Kak Rodia juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah untuk hari Minggu nanti kita akan ada materi tentang pengenalan bahasa Arab bersama Kak Nur Azizah. Betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab. Nanti siapkan waktunya di hari Ahad ya. Ditutup dengan doa barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekaman materinya di grup YouTube Mahmuda ya khusus ya nanti ya. Part 1 dan part 2 ini karena tadi Zoom-nya 2 kali.
Yuk, syukron. Kak Ida sehat semuanya, teman-teman.